Dia adalah korban terakhir dalam sejarah Amerika. Saya menonton 4 juta dolar sebelum saya berusia 19 tahun. Berpura-pura menjadi pilot. Terbang lebih dari 3 juta kilometer secara gratis dan mengunjungi 26 negara. Saya berpura-pura menjadi dokter anak dan menjadi supervisor rumah sakit. Berpura-pura menjadi pengacara dan menjadi asisten pengacara negara bagian. Apa yang dapat saya lakukan pada usia 19? Saya ditangkap dengan berpura-pura menjadi majikan dan mencuri makanan. Legenda pembohong ini diadaptasi menjadi film klasik. 560.000 penduduk Cina mencetak 9 poin. Permainan ini, protagonisnya adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun. Abi, jiwa kuno itu aneh dan tampan. Saat ini, dia bukan kelelawar. He Guozuo penasaran tentang bagaimana seorang putra jempolan lahir. Sederhana sekali, dia harus tertipu oleh kehidupan dulu. Ayah Abi adalah seorang pengusaha yang menjanjikan dan dikagumi oleh orang lain. Ibu dan ayah sangat emosional. Abi awalnya beruntung. Sampai suatu hari dia tahu bahwa dia sudah diurus. Ayah bukanlah Tuhan. Bisnisnya tidak berjalan baik dan mobilnya diambil oleh bank. Pindah rumah besar ke apartemen kecil. Dan mereka menyalahkan semua ini atas ketidakadilan pemerintah AS. Segera dia mengetahui bahwa dia ditangkap lagi. Ibu sebenarnya tidak mencintai ayah. Dan berkumpul dengan teman ayah. Abi terpaksa dipindahkan ke sekolah baru. Dia mengenakan seragam sekolah dan jas. Yazi diganggu oleh embun beku sekolah. Dia datang ke kelas. Dengan tulus terlihat seperti guru pengganti. Abi yang jenius memiliki ide. Lakukan 2 hal. Datanglah ke podium dan tulis nama Anda di pena besar. Saya guru pengganti Anda. Kepala sekolah itu bodoh. Mahasiswa yang hadir masih tak percaya, teriak Abi. Duduk bersandar. Ada juga sikap guru. Semua orang percaya. Ngomong-ngomong itu Abi dan dia menarik kampus keluar untuk menghukumnya karena membaca teks. Kali ini, guru pengganti datang. Seorang wanita tua yang lemah. Abi menyuruhnya pergi dengan beberapa kata santai. Tentu saja nanti ungkap. Tapi sudah seminggu penuh. Dia berpura-pura menjadi 7 selama seminggu penuh. Juga mengadakan pertemuan orang tua. Kepala sekolah menggugat orang tuanya. Di luar kantor, Abi sekali lagi mengungkap kekuatan pengamatan supernya. Lihat saja slip cuti teman sekelas perempuannya. Dia tahu itu palsu karena seks tidak dianalisis. Segera, hidup akan melakukannya untuk pertama kalinya. Ibu dan ayah akan bercerai. Mereka sebenarnya ingin dia memilih siapa. Dingin seperti ini membuatnya pingsan. Abi merebut pintu dan lari dari rumah. Kali ini dia berumur 17 tahun. Apa yang harus dilakukan jika tidak ada garis? Abi mulai memalsukan cek. Ini sangat buruk pada awalnya. Mencoret angka-angka di cek. Gunakan pensil untuk mengubah ke angka lain. Buat nama palsu lain dan tempelkan. Tapi tidak ada yang percaya cek ini. Berpura-pura terlihat. Berpura-pura menjadi menyedihkan dan melihat melalui. Berpura-pura sakit. Saat ini dia tiba-tiba melihat seorang pilot. Pilot-pilot sangat populer di era ini. Kecantikan dan anak-anak harus menandatangani. Gan adalah awal dari rencana baru Abi. Berpura-pura menjadi reporter untuk mewawancarai pimpinan maskapai. Punya banyak informasi penting. Jalan palsu 7 lisensi pilot. Berpura-pura menjadi pilot dan hubungi maskapai penerbangan. Saya menanyakan lokasi pabrik produksi seragam. Biarkan mereka membuatkan dia seragam. Sejak itu, Abi menjadi pilot. Berjalan di jalan. Dengan nilai ini, gunakan pemegang saham palsu di bank untuk meragukannya lagi. Dan teknik pemalsuan ceknya semakin baik. Logo maskapai penerbangan pada model tongkat gelembung model pesawat. Diposting di cek gaji palsu. Akhirnya berhasil ditukar dengan uang tunai dalam jumlah besar. Dia mulai merendam model dalam batch dan menempa pemeriksaan dalam batch. Segera dia meningkatkan triknya. Mulai menyamar sebagai pilot. Saya juga mendapat janji dengan pramugari. Kekanak-kanakan. Tapi dia masih belum puas. Apa yang dilakukan bocah 17 tahun ini? Menjadi pembohong terkuat Amerika. Saya pikir itu kepercayaan diri dan observasi yang kuat. Lihat pena jaring. Menatap teller bank. Akhirnya memilih seorang suster teller yang tampaknya tidak bersalah. Dia mulai memukulnya. Saya ingin mencairkan cek tersebut. Lalu mengajakmu makan makanan barat. Oh. Nah, penampilan juga sangat penting. Segera gadis itu mulai mengajak Abi mengunjungi bagian dalam bank.
memperkenalkannya ke printer pendukung. Andalkan pengetahuan ini, Abi sebenarnya menggunakan mesin pengenal jejak magnetis dari sebuah bank terbalik. Cek palsu miliknya semakin bersayap, menipu semakin banyak baris. Dengan cepat menarik perhatian FBI. Lawan Abi adalah FBI, Paman Han. Orang ini menyenangkan. Dia tahu tidak pernah ke garis depan. Jadi menangkap orang itu dengan serius. Dia mengejar ke setiap sudut. Ambil napas panjang. FBI, apakah memang ada orang di dalam kamar Abi? Ada orang di pintu gerbang. Abilah yang keluar. Aku melihatnya dengan tenang memperkenalkan Paman Han. Paman Han sangat gugup. Orang ini berteriak. Saat ini, Abaid kota santai. Saya di sini untuk menangkap orang juga. Apakah Anda pikir Anda akan menangkapnya? Saya menangkapnya di internet. Paman Han akan curiga. Pena angin mengeluarkan bungkusan kawat dan memberikannya kepada Paman Han. Dompet ini tidak bisa dibuka. Belum dibuka. Abi meminta Paman Han untuk melihat ke jendela. Ada dua orang di bawah. Abisu adalah orang yang kami tangkap. Paman Han sudah mempercayainya. Dan Abi mulai meminta kembali pekerjaannya. Paman Han memberikannya. Dia mengambil barang dan pergi setelah menonton. Paman Han menghela napas lega. Duduk di tempat tidur. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia membuka kabel dan melihatnya. Itu semua adalah kertas kabel. Baru kemudian dia tahu bahwa dia telah melepaskan pembohong. Bahkan dandani dirinya seperti 007, memproklamirkan dirinya, ada bunga yang tak habisnya. Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Pada malam Natal, Paman yang masih bekerja menerima telepon. Ternyata dari Abi. Abi mengobrol dengannya. Dia bilang saya berada di kamar 3113 Hotel XX dan bisa datang untuk menangkap saya. Paman Han tidak percaya. Tapi dia tiba-tiba tertawa. Saya juga menunjukkan kondisi pikiranmu saat ini. Kamu pasti kesepian dalam hidup ini kan? Abi dengan cepat menutup telepon. Dia berjalan keluar dari pintu hotel. Dia tidak berbohong pada Paman Han. Dia hanya tahu bahwa Paman Han tidak akan mempercayainya. Paman Han segera menyimpulkan bahwa Siang Bi adalah anak laki-laki, dan mulai menyelidiki catatan kabur. Saya dengan cepat menetapkan Abi, dan juga memutuskan untuk mengubah hidupnya. Di rumah sakit hari ini, bertemu dengan perawat kecil yang dilatih oleh dokter. Melihat tangisan imut dan polosnya, semacam Abi suka, ya pembohong terakhir, Anda harus memiliki gadis paling nakal. Dia menggunakan beberapa kata untuk membuat tubuhnya tertawa. Segera dia memalsukan sertifikat kelulusan. Kemudian datang ke rumah sakit ini untuk melamar pekerjaan sebagai supervisor. Jemput adikku saat menjadi supervisor. Namun saat menyaksikan anak yang terluka itu, dia merasa dia tidak tahan. Dia dengan cepat bergegas ke toilet dan muntah. Itu palsu. Tak lama kemudian dia memutuskan untuk berganti karir lagi. Datang ke rumah pacar saya. Menemukan ayahnya adalah seorang pengacara yang layak. Apakah dia terbiasa lagi di meja makan? Saya adalah seorang pembangun sebelum saya menjadi seorang dokter. Ayah gadis itu dengan cepat melihatnya. Dia meneriakkan hal yang sama ke samping dan bertanya apa yang ingin dia lakukan. Abi mengubah wajah Guan Cheng, beritahu pengacara bahwa saya bukan apa-apa. Aku hanyalah anak laki-laki yang sangat mencintai Ling Ai. Pengacara segera mengenalinya dan menerimanya. Perlakukan dia sebagai miliknya, dan menjadikannya asisten pengacara negara. Tentang pembohong di rumah terakhir Amerika. Apa negara terbesar yang bisa dipilih? Bukan bagaimana dia menipu banyak orang. Begitulah cara dia menipu dan lulus ujian pengacara. Bagaimanapun, kertas tes tidak bisa dibunuh. Jawabannya ada di akhir. Mari kita baca dulu kisah Abi. Ayah mertua sangat menimbangnya. Memperkenalkannya sebagai asisten pengacara. Dan mengajaknya makan malam dengan gubernur. Sangat disayangkan pada malam pernikahan. FBI menangkapnya. Pena jaring peringatan mencium bahaya. Cepat ke kamar dan kemasi barang bawaan saya. Buka koper yang penuh dengan uang kertas. Tidak bisa muat. Dia berkemas dan lari. Sayang sekali saya bisa mengatur pacar saya untuk pergi bersamanya dari sekarang. Dari sekarang, FBI melakukan peringatan tingkat pertama di Bandara Miami. Penampilan Abi sudah lama penuh kekerasan. Hampir tidak mungkin baginya untuk masuk. Tapi dia adalah pembohong resmi terkuat di Amerika. Dia memikirkan tipuan. Datang ke universitas lokal sebagai pilot. Dikatakan untuk mewawancarai 8 gadis sebagai pramugari masa depan. Gadis wajahnya, memilih 8 paling terang. Lalu biarkan wanita cantik ini membawanya ke bandara.
Jika kunci rendah tidak berguna, kunci tinggi ke ekstrim. Polisi FBI yang melewati mereka. Semua tertarik dengan keindahan musim semi. Tidak ada yang memperhatikan penjahat yang paling dicari di antara mereka. Di sisi lain, Abi juga milik sesama. Berpura-pura curiga, melayani FBI untuk menangkap dan memindahkan harimau itu dari gunung. Jadi Abi berhasil kabur lagi. Dia berkeliaran di Eropa untuk menipu orang. Sampai 7 bulan kemudian, terpilih. Hari ini, Paman Han pergi untuk membangun dan menangkapnya sendirian. Masuk ke pabrik, cek Abi. Abi sangat senang melihat bahwa dia tidak terkejut. Selamat Hari Natal, kata Paman Han. Ada 20 senjata polisi menunggu Anda di luar. Saya meyakinkan mereka untuk membiarkan saya masuk dan membawa Anda keluar dengan damai. Abi tidak percaya, tapi Paman Han dengan tenang bentrok ini berangin. Jika Anda keluar sendirian Anda akan ditembak mati. Abi masih tidak percaya dia mau keluar, Anda akan mati. Abi akhirnya percaya. Dia membiarkan Paman Han online-nya. Saat mereka keluar, diam di luar. Abi tersenyum, si pembohong akhirnya tertipu. Tidak, saat ini sebuah mobil polisi datang. Benar saja banyak polisi yang disewa dengan kejam untuk membawa pergi Abi. Beberapa bulan kemudian, Paman Han akhirnya menyelesaikan prosedur ekstradisi, membawa Abi kembali ke China untuk menjalani hukumannya. Paman Han memberitahu Abi tentang cerita buruk di pesawat. Ayahmu sudah meninggal. Kalimat ini mematahkan Abi. Dia bergegas ke kamar mandi dan menangis. Sampai pesawat mendarat, pena tidak keluar. Mereka mendobrak masuk dan menemukan bahwa itu kosong. Batasan Abi, dia bahkan kabur dari kompartemen di belakang toilet. Begitu pesawat mendarat, dia jatuh. Kali ini dia tidak akan mati, tapi keluar dari rumah ibuku, dia melihat ke dalam melalui mayat ibu. Dia telah membentuk keluarga baru dengan orang lain, dan ada juga seorang gadis kecil imut yang merupakan adik perempuan yang belum pernah dia temui sebelumnya. Abi membuatnya selama bertahun-tahun, untuk rumah yang hangat. Tapi dia tidak menemukannya pada akhirnya, mungkin tidak bisa kabur. Itu dia. Polisi datang, Abi berinisiatif masuk ke dalam mobil polisi. Dia tidak ingin mengalahkan mereka. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun, tahun-tahun berlalu. Paman Han tiba-tiba datang menemuinya. Jadi saya bertanya padanya. Dia menunjukkan cek palsu kepada Abi. Abi langsung menunjukkan bahwa pelakunya adalah teller bank. Dia menceritakan alasannya. Setiap detail itu unik. Segera, pemimpin FBI memberi Abi pekerjaan. Gunn adalah pembohong super tua dan menjadi detektif yang menjanjikan. Dia sangat sibuk dengan banyak pekerjaan untuk menjebaknya. Gagasan tentang kematian muncul lagi di benaknya. Haruskah kamu lari? Suatu akhir pekan dia berpura-pura menjadi pilot untuk lari. Saya tidak berharap Paman Han mengikutinya. Dia mengatakan bahwa jika Anda lari, Anda akan mendengarnya. Dia berkata bahwa hidup dalam Taoisme itu mudah. Tetapi ini tidak lain adalah kekosongan. Paman Han tidak menangkapnya dan membiarkannya pergi. Namun tak lama kemudian Abi kembali ke kantor. Dia bukan anak kecil lagi. Dia tahu bahwa di dunia ini hanya Paman Han yang meninggalkan tempat untuknya. Paman Han bertanya padanya di akhir film. Bagaimana Anda menipu dan lulus ujian pengacara? Abi memintaku untuk tidak selingkuh. Saya lulus ujian setelah membuat tiket saya. Anda lihat, bahkan pembohong terberat di Amerika juga perlu belajar dengan giat. Singkatnya, saya akan berbicara tentang situasi keuangan, Genius Gun. Sejujurnya saya percaya bahwa cara yang benar di dunia ini adalah perubahan-perubahan. Dan, permainan kucing dan tikus, adalah catatan kaki terbaik untuk kalimat ini. Inti dari kisah ini, kemudian menjadi terkenal, menjadi seorang ahli. Dia merancang pemeriksaan keamanan yang sangat efektif. Perusahaan-perusahaan Fortune 500 dan banyak bank bayar dia beberapa juta dolar setiap tahun. Dia memiliki 73 anak setelah 26 tahun menikah. Tentu saja berbohong itu mudah. Tapi, hidup yang indah tidak bisa dibodohi. Hidup yang indah hanya bisa diperjuangkan.